Orang yang produktif belum tentu kelihatannya sibuk loh, right? Gitu ya, orang yang produktif belum tentu karena sibuk. Dan Ya. kemudian dia clear Hmm, dengan apa kontribusinya, right? Jadi dia hmm, nggak akan hmm. say yes to everything. Coba. Hello, Ini. hello. Hai, Kak Sylvia, apa kabar? Hai, baik. Kabarmu gimana? Baik, aku baik. Ya, malam ini si produktif atau sibuk gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Kak Sylvie itu produktif yang sehat itu yang kayak gimana? Produktif yang Hmm, sehat itu seperti apa sih gitu? produktif itu kan berarti kita menghasilkan atau berkontribusi gitu ya kan ya. Mm, Berarti itu mm, produktif ya. Kita mm, mm. berkontribusi gitu. Nah, sebetulnya kalau dari ini aku ngomongnya dari my perspective of karena aku mendalaminya kan selain yoga sama Qigong ya. Dikung. Jadi aku ini yang aku ceritain ini dari Qigong perspektif gitu. Jadi ketika kita terlalu sibuk gitu, terlalu spend so much gitu ya, itu tuh seperti kalau bahasa Inggrisnya tuh ada peribahasanya burning the candle in both ends kan ya. Jadi kalau lilin itu dinyalainnya dari dua ujungnya ya. Mm-mm. Kalau lilin dinyalain dari dua ujungnya tentunya jadinya mungkin terangnya besar tapi habisnya cepat But, ya. burn out ya. Nah, jadi si candle ini, analogi candle ini tuh di teorinya Qigong itu tuh yang namanya uh, Jing, Jing atau Mm-mm. essence, ya, Jing. Dan Jing Yes. ini adalah essence ya. Ini adalah salah satu dari di teori ini dianggapnya manusia itu punya 3 harta karun, three Ya. treasures ya, three treasures. Jadi ini treasure yang pertama adalah Jing. Mhm. Di analogi lilin dia adalah batang lilinnya ya. Oke. Jadi Jing ini tuh seperti modal kita lah. Jadi kita ketika di-conceive sama orang tua kita, Mhm. kita tuh dikasih modal, nih jingnya segini gitu ya. Jadi kayak kita dikasih certain amount of money in the bank, ya, dikasih Mhm. modal di bank gitu. Nah terus dengan modal ini tuh kita bisa olah kan ya, kita bisa olah Ya. modalnya, ya kan. Nah yang diolah dari modal itu yang namanya chi, ya ditulisnya Chi. QI, chi, ya Aha. chi. Um, Sering dibilangnya energi, tapi ini Enak. bukan cuman energi yang seperti kita berpikir kalau makan dapat energi gitu ya, tapi ini tuh yang lebih lengkapnya life force energy. Mhm. Nah, si chi inilah kalau analogi lilin itu tuh api ya, apinya, apinya di si lilin itu gitu. Mhm. Uh, jadi si chi ini yang bisa kita kultivasi. Kita bisa lakukan sesuatu supaya si apinya tuh bagus. Jadi contohnya gini, Mhm. misalnya kalau tadi terlalu sibuk berarti burn the candle in both ends ya, dari dua ujungnya. Atau kalau misalnya kita berada di environment yang tidak sesuai dengan Ya. kita, itu tuh Ya. Ya. seperti kita berada di lilin yang berada di ruangan yang anginnya banyak. Jadi kan apinya kan gimana ya? Apinya tuh nggak steady kan ya? Apinya nggak Stay. steady, Ya. tapi Ya. apinya tuh akan begitu-begitu gitu ya. Dan ketika apinya begitu-begitu, berarti kan dia akan makan lilinnya lebih cepat biasanya ya kan? Karena Mhm. Maka karena habis karena batang. karena si apinya itu berusaha keras untuk tetap hidup gitu. Ya, jadi itu Mhm. yang second treasure-nya chi ya. Mhm. Nah, terus ada yang tadi aku bilang kan three treasures ya, tiga. Yang ketiga adalah yang namanya shen.
Shen. Shen ini susah diterjemahkan. For lack of better word, biasanya kata yang digunakan spirit, ya spirit. Atau kalau analoginya si lilin lagi itu adalah cahayanya, ya? Cahaya yang meneranginya, gitu. Nah, jadi ketika si lilinnya oke, gitu ya, lilinnya yang sesuai panjangnya dengan modal yang kita kasih, kemudian ci-nya bagus, kemudian terangnya tuh jadinya bright gitu, terangnya tuh akan bersinar dengan baik dan menerangi gitu, dan itulah yang bisa dibilang itulah kontribusi kita sebenarnya, bahwa kita tuh kayak bersinar terang gitu. Jadi gitu. Memang yang harus dilatih itu ci-nya ya? Yang kita bisa akses paling accessible itu ci, ya. Bisa lewat breath, bisa lewat breathing, bisa lewat movement, bisa lewat makanan, and so on. Gitu. Tapi itu yang kita mau itu adalah sinarnya tuh terang, dan sinar yang terang itulah yang kita bisa bilang itulah kontribusi kita gitu, our contribution. Balik lagi ke produktif. Produktif itu adalah kita bisa berkontribusi, right? Betul. Ya, jadi nggak cuman hanya sibuk gitu ya, Kak Sylvia ya. Jadi emang benar kalau misalnya produktif kan kita bisa memilah yang mana yang lebih clear gitu loh. Oke, kita mau ngerjainnya ini gitu kan. Nggak usah kebanyakan, jadinya akhirnya kemana-mana ya, kayak analogi lilin tadi ya. Nah, bener. Aku sekarang kalau misalnya nih Kak Sylvia, aku ada pertanyaan. Yang lain kalau misalnya mau nanya boleh juga ya, dibuka pertanyaan, tinggal tulis aja di kolom komen gitu. Tapi aku ada satu pertanyaan. Sekarang kita sering banget dengar yang namanya istilah hustle culture gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Sylvia sendiri ini gimana? Sebelumnya mungkin buat teman-teman yang nggak familiar sama hustle culture, kalau aku bilangnya tuh mungkin orang yang gila kerja ya. Yang pokoknya pengennya tuh kerja mulu gitu, nggak ada habis-habisnya gitu loh. Sampai sukses yang ya menurut dia kalau misalnya belum sukses gue belum berhenti nih gitu. Kalau menurut Kak Sylvia sendiri gimana sih hustle culture ini? Ya, I used to be a hustler ketika on my days pengalamannya sama kita. Iya, masih di corporate. Ya, ya karena gini, karena kan nggak clear ya, nggak ada clarity sebetulnya. What is my deepest desire, terus nggak clear what is my talent, nggak clear about what is my potential gitu kan. Ketika kita nggak punya inner clarity itu, jadinya kita kan benchmarknya tuh nggak ke dalam tapi keluar, right? Nah, benchmark keluar apa yang dinilai? Ya yang kelihatan kan, which is material. Ya, paling gampang material kan. Ya, berarti kan jadi hustle untuk cari cuan dong, ya kan? karena material yang dicari, ya kan? Jadi I think hustle culture adalah itu karena kurangnya clarity ya, kurang clarity, kurang mindful, kurang aware gitu. Aku jadi penasaran ya kalau misalnya jadi untuk menurut Kak Sylvia sendiri gitu ya, seberapa pentingkah si mindfulness ini gitu ya untuk kita sebenarnya bisa dilakukan tuh dari umur berapa sih kayak practice mindfulness gitu? I think dari kecil udah bisa kok, dari for a parent ya, jadi startnya semudah mungkin lah, semudah mungkin lebih baik. Tapi tentunya parentsnya nggak mungkin ngajar mindfulness ke anaknya kalau parentsnya nggak mindful. Nggak ya kan? ngerti, betul. Jadi emang parentsnya dulu yang perlu
perlu belajar mindful. Ketika parentnya mindful, anaknya tuh biasanya akan, karena anak itu kan ngopi ya, anak itu akan Ya, copy paste dari parentsnya. Jadi very benar. important for parents kalau memang mau punya anak yang mindful dan anak yang Ya, tidak terjebak dengan hustle culture nanti di iya, masa iya. depannya dia, Jangan berarti sampai parentsnya itu nular. yang ya jangan ngulang kan. Jadi parentsnya lah yang perlu belajar mindful Iya, iya. gitu. Berarti sebenarnya si mindfulness ini gitu ya atau practice mindfulness ini bisa dilakukan sebenarnya dengan sama siapa aja ya. Kita dari si parentsnya sendiri mungkin kalau kita udah practice mindfulness hari-hari gitu ya, dengan sendirinya si anak juga akan ikut gitu kan. Itu Mm. yang aku observe ya. Ya, ya, ya. Yang aku observe begitu. Mm. Nah, kalau Nah, misalnya kalau nih anaknya udah pertanyaan, agak gede, mm, kalau anaknya udah agak gedean, misalnya yang udah bisa ngikutin instruksi gitu ya, mungkin umur maybe 6, 7 kayaknya kan, ya bisa tuh udah mulai yang dilatih kayak short meditation gitu-gitu tuh udah bisa. oh, meditation buat anak tuh bisa ya, Mas? Kayak start Tapi from beda ya, breathing beda. exercise. Ya, tapi nggak kayak kalau kita adult gitu ya. Mhm, Nah, jadi misalnya kalau kalau anak tuh misalnya breathing exercise. Di ini aja misalnya si anaknya lagi ditaruh berbaring gitu ya, anaknya berbaring, terus kita taruh aja boneka di perutnya gitu. Terus kita suruh, coba kamu nafas biar bonekanya naik, turun, naik, turun. Itu kan udah ini, oh, udah belly breathing iya, 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 iya. Oh iya ya, jadi emang gitu. macamnya sebenarnya banyak ya. Kayak ya kalau di yoga kita kenalnya sama pranayama gitu ya, Kak Sylvia ya. Jadi sebenarnya macamnya banyak ya. Ha-ha. Mhm. Antara produktif sama sibuk tuh apa tuh, Kak? Tadi udah kayaknya jawab. Kalau kalau produktif, kupikir jelas ada kontribusi, ada hasil. Eh, Kalau sibuk Mhm. belum tentu. Ya, kelihatannya penuh aja gitu jadwalnya seharian tuh, wah gitu penuh, tapi Terlihat nggak tahu aktif. hasilnya apa, kontribusinya apa. Ya Iya, kelihatannya iya. dari luar, orang yang produktif belum tentu kelihatannya sibuk loh, right? Gitu ya, orang yang produktif belum tentu karena sibuk, padahal dia mungkin dia bisa ya itu memiliki waktu ya itu yang udah dengan waktu yang bukan cepat yang tepat gitu ya, eh, Mm-mm. apa pendek gitu dia udah bisa menyelesaikan kerjaannya semua gitu ya kak ya, tanpa Iya, harus karena dia sibuk-sibuk amat, efektif. efektif, efisien, kemudian dia clear, clear Hmm. dengan apa kontribusinya, right? Jadi dia nggak akan say yes to everything. Biasanya kalau Yeah. yang kita hustle culture atau yang fear of missing out itu kan nggak mau ketinggalan. Jadi kan Ya. kita say yes to everything, oke? Okay? Jadi ya Nih, sibuk. iya jadi sibuk. Tapi ya kak ya, kayaknya culture kita itu memang susah say no loh. Kalau misalnya I notice ya, kalau misalnya kita di culture kita ini di society kita tuh kayaknya kalau say no itu nggak sopan. Jadi kayaknya mungkin apa sedini mungkin kita harus bisa berkata tidak gitu. Itu juga kayaknya perlu dilatih ya, mengatakan tidak gitu untuk semua. Yang ada kita yang burn out. Uh, Again balik lagi itu hubungannya dengan inner clarity ya, dengan clarity-nya kita ke dalam. Biasanya kita nggak bisa say no ketika kita nggak clear dengan kita punya needs, wants, ya, dan kita nggak clear akan priority and boundaries. Oke. Jadi kita harus clear sama priorities sama boundaries baru kita bisa say no dan ya bisa say yes untuk apa-apa yang memang penting ya, yang kita bisa Yang berkontribusi. emang ya yang sesuai lah, yang sesuai.
Jadi inner clarity itu sebenarnya yang penting. Jadi mindfulness, mindfulness is key, awareness is key. Kak, kemarin kan kita sempat ngobrol sedikit, terus dirimu sempat share abis bawa retreat, ternyata peserta retreatnya bilang lebih produktif. Gimana tuh? Aku pengen dengar ceritanya. Jadi gantian aku ditanya. Iya, jadi kemarin tanggal berapa ya? Bulan September itu aku ngadain retreat gitu Kak. Jadi memang karena aku ngajar hot pilates gitu, aku ngajak partisipan gitu ya, murid-muridku yang ada dari Jakarta, karena kita kan dari Jakarta kayak haus banget akan liburan gitu ya. Berhenti sebentar aja gitu, retreat itu 5 hari, unplug gitu ya di Ubud gitu. Pasti Kak Sylvia juga udah warawiri Ubud ya untuk yoga dan lain-lain gitu ya. Nah, kita ke Ubud latihannya karena aku ngajarnya hot pilates dan ada beberapa kelas lain, ada yoga ya, salah satunya ada yin yoga juga. Terus aku bawa excursion, ya ada melukatnya, ada jalan-jalan, ada happy-happy Seru gitu ya, banget. nyoba makanan, terus ke tempat oil gitu. Jadi memang semua yang berhubungan sama wellness and beauty. Nah, itu mereka tuh bilang karena di Jakarta mungkin kan udah burn out banget kan, nggak kemana-mana, kan itu numpuk, banyak ya itu sibuk nggak jelas. Katanya sih work from home, tapi nggak habis-habis gitu kerjaannya. Jadi mereka mungkin unplug gitu dan ngerasa lebih produktif setelah melakukan retreat itu sendiri gitu. Memang kadang-kadang kita harus lebih apa ya? Banyak yang bilang sih gini, oh takut kalau misalnya 5 hari retreat kayaknya kelamaan, nggak bisa ninggalin kerjaan gitu. Itu sebenarnya bisa banyak nggak sih Kak Sylvia kan takut memulai, justru kita kan harus pause ya, harus jeda supaya kita bisa lebih produktif ke depannya gitu, supaya kita bisa lebih tiga treasure itu. Tapi beberapa orang banyak yang takut justru malah nanti kerjaan gue keteteran gitu, justru malah 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 berantakan gitu. Itu sebenarnya gimana tuh kayak gitu? Iya, iya. Ini hipotesaku ya. Mereka merasanya produktif karena itu, karena habis dijeda, habis pause, kemudian kan dekat dengan nature, ya kan, dekat dengan alam, kemudian nggak unplug gitu. Jadinya mereka mendapat lebih inner clarity habis retreat itu. That's why habis itu jadinya lebih produktif, I think. Ya. Kemudian kalau yang soal takut itu ya, takut ya takutnya nanti 5 hari terus malah berantakan semuanya gitu. Aku juga ngalamin sih dulu. Pertama kali mau pergi, itu ingat banget ya, pertama kali mau ikut yoga festival, Bali Spirit Festival ya, itu 2009. Terus waduh pengen pergi, itu kan 5 hari acaranya, terus kayak berat banget untuk kayak bisa melepaskan diri dari pekerjaan gitu. Ya sama, pemikirannya adalah aduh takut nanti anak buah nggak bisa handle, aduh nanti pas gue balik kerjaan numpuk and so on lah. Tapi ternyata apa ya, aku merasakan hal yang sama, I think sama dengan your retreat participant. Jadi malah habis itu tuh malah refresh kan. Plus ketakutan itu kurasa sih source-nya tuh gimana ya? Kadang-kadang kita suka merasa diri kita terlalu penting gitu. Kadang-kadang kita merasa diri kita terlalu penting ya, padahal iya kayaknya ya banyak padahal That's a good point. That's a good point loh, Kak. Jadi saat itu kan ngerasanya ya, waduh kayaknya kalau gue cuti sekian hari gak ada yang bisa ngerjain. Department will break down gitu. Bener juga.
ada tim kan, ada tim yang peer team, ada anak buah, ada bos, itu kan mereka semua kan bisa saling ini gitu. Ya dan ternyata bener pas aku balik juga baik-baik aja tuh. Ya, iya, benar. Hello, Iya, gitu ya. jadi I guess my tip buat teman-teman yang kalau pengen ambil retreat terus aduh nanti what happen gitu ya. Iya, iya, iya. Ya itulah, ingat aja bahwa kita punya support Iya, system gitu kan, kita tidak sendiri. Kemudian bahwa kita apa ya, kita itu part of a team, jadi kita nggak, bukan kita yang paling penting kok. benar, benar. Benar juga. Itu kayaknya semua orang harus tahu ya bahwa support system itu ada gitu. Jadi nggak usah Iya, terlalu khawatir gitu ya Kak ya. betul. Plus Mm-mm. apa ya, ini kan kayak ngambil ngambil jeda buat diri sendiri itu kan kayak itulah, kayak kayak sebetulnya ini kan ujung-ujungnya nanti lebih produktif gitu. Betul. Jadi kita Mm-mm, kayak mm-mm, recharge gitu. mm-mm. Recharge ourselves. Yang seperti mindful act sendiri, ini kan kita kan disuruh stop and apa gitu. Harus ada pause gitu ya Kak ya. Supaya kita bisa Betul. lebih baik gitu untuk kedepannya. Mm-mm. Aduh, Mm-mm. kita udah ngobrol banyak. Buat yang mau nanya-nanya, kalau tadi aku udah nanya-nanya sama Kak Sylvia. Kalau yang lain mau tanya atau mau langsung ikutan kelasnya, boleh langsung daftar ya, karena pasti bakalan bisa membuka kita supaya kita bisa lebih produktif, bukan lebih sibuk tentunya, lebih produktif gitu ya. Nih, coba aku lagi cek dulu Mm-mm. apakah ada pertanyaan. Cek ke Oyen. Kayak, kalau aku sebenarnya sih banyak yang mau ditanya mengenai Cikung itu sendiri gitu. Kayak aku cerita sama eh, Kak Sylvia, aku kalau misalnya di Yin Yoga gitu ya, kan pause-nya tuh agak jedanya agak lama ya kayak 3 menit, 3 menitan gitu ya. Itu kayak kapan selesai, kapan selesai. Kayak pengen kayak pengen move gitu kan. Itu juga harus banyak Mm. belajar tuh. Ya, jadi kan kita hidup di dunia yang sangat Mm-mm. hyperstimulated gitu, Iya, stimulasi terus ya kan. iya betul. Makin kesini makin banyak gitu. Dan uh, jadi teknologi kan makin canggih nih ya. Jadi kan kita Mm-mm. sekarang punya Instagram, IG Live, punya punya TikTok segala macam gitu. Mm-mm. Uh, tapi otak kita itu essentially tidak berubah kan dari kira-kira dari sejak eh, Homo sapiens sapien, ya berubahnya sedikit lah ya. Jadi Ah, udah thousands of years itu hardware-nya kita tuh masih begini, sementara teknologi di luar hardware-nya makin canggih. ya. Uh, jadi ya kadang-kadang si old hardware kita itu nggak akan bisa catch up bagaimanapun juga gitu. Mm-mm. Ada mitos kan kalau di hustle culture itu, ini kalau lihat iklan iklan lowongan kerja suka yang dicarinya yang bisa multitasking gitu kan ya. Nah, oh, Yang oh. bisa multitasking. Segala-gala. Uh, ya padahal penelitian sudah, dan sekarang karena udah banyak research tentang mindfulness itu udah ngasih lihat bahwa sebetulnya our brain itu nggak bisa handle more than two things at once Jadi gitu. multitasking itu harus dihapus dari iklan lowongan kerja ya, Kak. Yang ada Kalau kalau perusahaannya ingin kalau perusahaannya ingin mencari pegawai yang produktif ya, ya, kalau perusahaannya mencari pegawai yang sibuk ya silahkan ya. multitasking. Buat nanti teman-teman yang mungkin mau cari kerjaan gitu ya, udah ikutan kelasnya Kak Sylvia, kayaknya kalau ngelihat lowongan kerja multitasking gitu ya, diperlukan yang multitasking, kita mundur. Saya maunya lebih mindful kerjaannya. Saya mundur, Nggak jadi apply. nggak jadi apply. Aduh, Iya. seru banget. Nah, jadi Ya, ya. kalau misalnya aku
summary dari perbincangan seru sama Kak Sylvia gitu ya. Jadi produktif itu adalah kita punya clear clarity gitu ya, clear kontribusi kita itu di mana, jangan cuma asal sibuk gitu kan. Nah itu bisa dilatih ya Kak, Betul. dilatihnya menggunakan dilatih untuk gimana sih cara menemukan si tiga treasures ini, Jing, Qi, sama Shen gitu. Gitu ya, modal. Modal kita. Nah, what happen ketika si dihambur-hamburin ya, Ci-nya dihambur-hamburin, contohnya terlalu sibuk segala macam itu. Lama-lama tuh kita harus withdraw modal. Jadi modalnya berkurang. Ya. Lama-lama habis. Habis. Karena modal itu adalah mewakili kita punya potential lifespan. Jadi umur kita tuh bisanya segitu gitu. Gitu. Tentunya kita kan semua pingin longevity ya, pingin berumur panjang, exactly. dan pingin kualitas hidup yang baik, yang Baik. bagus.